Siapa orang Muna itu? Orang Muna adalah masyarakat suku bangsa Muna, yang mendiami seluruh Pulau Muna dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta sebagian besar Pulau Buton khususnya bagian utara, timur laut, selatan dan barat daya Pulau Buton, Pulau Siompu, Pulau Kadatua dan Kepulauan Talaga, wilayah administrasi Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah. Menurut Sarasin, 1. Bersaudara dan Benhat Hagen, 2. Orang Muna yang mereka sebut sebagai Tomuna merupakan penghuni pertama Kepulauan Muna bahkan termasuk penghuni pertama Kepulauan Nusantara. Baik Sarasin maupun Benhat berpendapat bahwa Tomuna di Pulau Muna dan Tokea di Sulawesi bagian Tenggara Konawe Utara saat ini, bersama Toala di Sulawesi Selatan dan orang Kubu di Sumatera, adalah migran dari benua Afrika melalui Ceylon yang masuk di Nusantara sekitar 60,000 sampai 50,000 sm. Orang Muna mulai mendiami Pulau Muna sejak zaman purba tepatnya sekitar era Mesolitikum 50.000 sm. Namun orang Muna saat ini bukanlah asli dari keturunan migran yang pertama kali 60,000 sampai 50,000 sm, tetapi telah terjadi percampuran dengan ras Austronesia yang datang pada era berikutnya, 7,000 sampai 5,000 sm, dan ras Melanozoid, Doutro Melayu dan Proto Melayu, serta Mongoloid yang datang sekira 4000 2000 tahun SM. Asumsi penulis ini didasarkan pada fakta di mana bahasa Muna merupakan lingua franca orang Muna masih satu rumpun bahasa Austronesia. Rene van de Beek, 2006, 115. Herawati, seorang peneliti dari Lembaga Penelitian Ekman berhipotesa bahwa penyebaran penutur Austronesia di Nusantara terjadi sekitar 5.000 hingga 7.000 sm ke arah selatan. Berdasarkan hipotesa Herawati tersebut maka dapat dipastikan orang Indonesia yang bahasanya masih satu rumpun dengan bahasa Austronesia dalam hal ini termasuk orang Muna saat ini yang menggunakan bahasa Muna yang masih serumpun dengan bahasa Austronesia adalah percampuran ras Wedoid, migran pertama 60 sampai 50.000 sm, dan ras Austronesia yang mulai menghuni Kepulauan Nusantara sekitar 7,000 sampai 5,000 sm. Arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Heri Truman Simanjuntak, mengatakan, keberagaman manusia Indonesia dipengaruhi gelombang kedatangan dan jalur perjalanan yang berbeda walaupun asal-usulnya tetap satu, yaitu dari Afrika, out of Africa. Pendapat Heri Truman tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati Sudoyo. Dalam studi genetika terbaru menunjukkan bahwa genetika manusia Indonesia saat ini kebanyakan adalah campuran, berasal dari dua atau lebih populasi moyang. Secara gradual, presentasi genetikan Austronesia lebih dominan di bagian timur Indonesia. Anwar Hafid III, mengutip Razake mengungkapkan bahwa orang Muna banyak memiliki persamaan dengan ras Austro-Melanozoid. Razake, 1989 dalam H. Anwar Hafid, 2013. Di Nusantara, orang Muna memiliki kesamaan dengan penduduk di Kepulauan Banggai, Sulteng, dan suku-suku di Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kepulauan Maluku. Kesamaan itu dapat diidentifikasi dari bentuk tubuh, tengkorak, warna kulit coklat tua, hitam, dan rambut keriting, ikal. Hal ini semakin diperkuat dengan kedekatan tipikal manusianya dan kebudayaan dari suku-suku di Nusa Tenggara Timur dan di Kepulauan Banggai serta Maluku. Masih menurut Hafid, ras Austro-Melanozoid ini merupakan kelompok migran terakhir yang datang di Kepulauan Sulawesi Tenggara dan merupakan nenek moyang masyarakat di kepulauan tersebut. Motif sarung tenunan di NTT, Kepulauan Banggai dan Muna memiliki kemiripan yaitu garis-garis horizontal dengan warna-warna di dasar seperti kuning, hijau, merah, dan hitam dan bentuk ikat kepala juga memiliki kemiripan satu sama lain serta memiliki nama yang sama yakni Kampurui. Demikian juga dengan bahasa. Antara bahasa di daerah NTT, Maluku dan Muna banyak memiliki kesamaan dalam hal makanan pokok serta kebiasaan dalam bercocok tanam dan lain-lain. Antara orang Muna dengan masyarakat di NTT serta Maluku juga memiliki banyak kesamaan. Orang Muna dalam membangun peradaban di negeri Buton. Sebagaimana pembahasa sebelumnya bahwa penghuni pertama di Pulau Buton adalah orang Muna yang bermigrasi ke pulau itu sekitar 4.000 sm. Sejak kedatangannya pertama itulah,
orang Muna mulai membangun peradabannya di Pulau Buton. Awalnya mereka membentuk kampung-kampung yang dinamakan Limbo, Susanto Zudi, 1987. Sebelum migran dari Semenanjung Melayu yang dikenal dengan Mia Patamiana yakni si Malui, si Jawangkati, si Tamanajo dan si Panjonga datang di Pulau Buton. Di pulau itu telah terbentuk kampung-kampung yang dibentuk oleh orang Muna sebagai penghuni awal Pulau Tesa. Penulis ini diperkuat oleh hikayat Mia Patamiana, sebagaimana yang dikutip Susanto Zudi, 1987, dari Hazirun, 1984. Dalam hikayat itu dikisahkan bahwa pada saat armada Simalui yang berjumlah 40 orang mendarat di sebelah timur laut negeri Buton, diperkirakan di sekitar Kamaru, pada tahun 1236 m. Mereka bertemu dan berbaur dengan masyarakat lokal kemudian membentuk sebuah pemukiman. Selain itu mereka juga membuat benteng sebagai pertahanan dari serangan dari luar. Cikal bakal wilayah Kesultanan Buton adalah daerah Kalampak di Desa Katobengke, Kecamatan Betoambari, Pola Bau-Bau, Pulau Buton. Penduduk awalnya adalah orang Muna. Menurut tradisi lisan setempat, wilayah ini merupakan pemukiman pertama dari tokoh-tokoh utama Primus Inter Paris Kerajaan Buton Wolio. Di tempat inilah mereka membabat ilalang, Welia, untuk mendirikan tempat tinggal mereka. Dari wilayah ini kemudian berkembang ke arah timur di daerah Tobe-Tobe. Daerah ini adalah suatu kerajaan lain yang bersatu dengan Wolio alas jalan damai karena kepala daerahnya, rajanya, menjalin hubungan baik dengan Wolio. Makin lama Wolio terus berkembang dengan berdirinya pemukiman-pemukiman baru di sekitar Kalampak dan Wolio. Pemukiman-pemukiman tersebut berkembang menjadi kampung dan yang terkenal adalah Kampung Gundu-Gundu dan Barangkatopa. Hazirun, Agustus L. 994 dalam Susanto Zudi, 1996/6. Setelah Mia Patamiana dan pengikutnya datang di Pulau Buton kemudian berbaur dengan orang Muna yang terlebih dahulu menempati Pulau Buton, mereka membangun peradaban yang lebih maju lagi sampai menjadikan Buton sebagai sebuah kerajaan yakni Kerajaan Wolio, dan raja pertama Ni adalah Wakaka, pendatang dari China yang bersuamikan si Batara, pendatang dari Jawa, tepatnya dari wilayah Lasem, Jawa Timur, salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Wolio dikuasai dinasti Wahaha secara turun-temurun. Sejak penetapan Raja pertama dan pengangkatan Raja kedua sampai dengan Raja kelima adalah menggunakan sistem monarki absolute. Sistem pemerintahan monarki yang digunakan ini prakteknya dapat dilihat dalam pergantian raja-raja yang berkuasa, yaitu seorang raja yang meninggal dunia atau mengundurkan diri. Susanto Zudi DKK, 1996/18. Sistem pemerintahan monarki dinasti Wakaka ini berlangsung selama 2 abad, tahun 1332 sampai tahun 1511. Pada masa pemerintah Raja Wolio kelima mulai tahun 1511 sampai tahun 1538, Kerajaan Buton mengalami kekacauan karena serangan Tobelo, bajak laut, yang dipimpin Labalontio. Serangan Labalontio itu menyebabkan rakyat di pesisir pantai yang dilaluinya sangat ketakutan. Raja Mulai yang sedang berkuasa saat itu tidak dapat berbuat banyak sehingga kerajaannya terancam runtuh. Mendengar kondisi kerajaan Wolio yang sudah diunjung tanduk itu, Raja Muna ke-6 Sugimanuru berniat untuk membantu. Olehnya itu Sugimanuru memanggil anaknya yang diasingkan di Selayar yang bernama Lakilaponto untuk segera pulang dan diutus ke Wolio guna memadamkan aksi pengacau di kerajaan Wolio. Sugimanuru berpandangan bahwa apabila putranya Lakilaponto berhasil memadamkan kekacauan yang ditimbulkan oleh Labolontio di kerajaan Wolio, maka ada dua keuntungan yang didapat, yaitu 1. Dengan dilakahkannya Labolontio maka stabilitas kerajaan Wuna tetap terjaga karena ulah Labolontio apabila tidak segera dipadamkan maka boleh jadi bisa merembes sampai ke kerajaan Wuna. 2. Karena posisi Raja Mulai saat dalam keadaan lemah, maka ketika Labolontio bisa terkalahkan maka akan dengan mudah kerajaan Wolio diambil alih oleh Sugimanuru dan akan diserahkan pada Lakilaponto sebagai orang yang berjasa memadamkan kekacauan itu. Upaya pengambil alihan itu sekaligus dapat meredam perpecahan antara dua puteranya yaitu Lakilaponto dan Laposasu yang sama-sama berpotensi dan berambisi untuk menjadi raja di kerajaan Muna.
Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Laki Laponto yang berasal dari Kerajaan Muna dibantu oleh pasukan Oku Manjawari dari Kerajaan Selayar dengan pasukan Labolontio saat bertemu di pesisir timur Pulau Buton, tepatnya di sekitar Boneatiro wilayah Kecamatan Kapontori saat ini. Menurut LM Tanziluk 1998, banyak jatuh korban di pihak pasukan Labolontio saat itu sehingga pasir di sepanjang pantai Boneatiro berwarna merah tertutup darah para korban. Salah satu yang menjadi korban pada pertempuran itu adalah Labolontio. Sisa-sisa pasukan yang selamat lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Mereka itu ada yang lari ke Wawoni dan ada juga yang lari ke pesisir kerajaan Konawe. Bahkan ada yang lari sampai ke Australia. Setelah Labolontio terbunuh, Laki Laponto kemudian memenggal kepala dan memotong kemaluan Labolontio kemudian membawanya ke hadapan Raja Woliomule. Melihat Laki Laponto datang sebagai pemenang dan di genggamannya ada kepala dan kemaluan Labolontio yang sedang berlumuran darah, mulai kemudian berseru pada tinggi kerajaan dalam bahasa Wolio yang artinya, "Wahai laba bata kupu-kupu besar, tundukkanlah tubuhmu karena Lakapoluka, kura-kura, telah datang meminta isinya." Tanzilu 1998-99. Menurut analisa penulis, yang dimaksud dengan laba bata kupu-kupu besar, dalam ucapan mulai tersebut adalah para petinggi kerajaan Wolio. Sedangkan Lakapoluka adalah sindiran bagi Laki Laponto yang dianggap sebagai makhluk rendah namun cerdik dan kuat. Dalam beberapa cerita rakyat Buton, Kapoluka kura-kura adalah hewan yang cerdik mengalahkan kecerdikan kancil dan monyet. Setelah misinya membasmi pengacau Labolontio berhasil, Laki Laponto segera berpamitan pada mulai untuk segera pulang ke Muna sekaligus mau melaporkan keberhasilannya itu pada ayahandanya Raja Muna ke-6 Sugimanuru. Namun sebelum pulang, Laki Laponto dinikahkan terlebih dahulu dengan puteri Raja Mulai yang bernama Watampaidongi. Kepulangan Laki Laponto ke Muna, selain melaporkan keberhasilannya membasmi pengacau Labolontio, juga sekaligus untuk mewujudkan ambisinya menjadi Raja Muna menggantikan ayahandanya. Hal itu tentu saja meresahkan ayahandanya Sugimanuru sebab tujuan Sugimanuru memanggil pulang Laki Laponto dari pengasingannya di Selayar dan mengutusnya ke Wolio adalah, selain menumpas Labolontio sekaligus untuk menjadi raja di kerajaan itu. Namun demikian Raja Muna ke-6 Sugimanuru tidak dapat mencegah ambisi anaknya tersebut. Olehnya itu sesampainya di Muna, Laki Laponto langsung dinobatkan sebagai Raja Muna ke-7 menggantikan ayahandanya Sugimanuru. Beberapa saat menjadi Raja Muna, terdengar kabar bahwa Raja Wolio ke-5 meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Sugimanuru merasa lega. Karena dengan demikian maka rencana awalnya untuk membagi kekuasaan pada dua puteranya bisa segera terwujud. Olehnya itu Sugimanuru langsung meminta Laki Laponto untuk segera ke Wolio agar menjadi raja di sana menggantikan Mulai yang juga sudah menjadi mertuanya. Laki Laponto mengiyakan permintaan ayahandanya itu. Kendati demikian jabatannya sebagai raja di kerajaan Muna tidak juga dilepaskan. Peristiwa pengangkatan Laki Laponto sebagai Raja Wolio itu menurut sejarah Buton terjadi pada tahun 1538. Laki Laponto menjadi raja di dua kerajaan sekaligus Muna dan Wolio, berlangsung sampai Laki Laponto membentuk Kesultanan Butuuni atau Buton pada tahun 1541. Menurut Susanto Zudi, sejak Laki Laponto menjadi Raja Wolio, 1538, maka kekuasaan dinasti Wakaka berakhir dan digantikan oleh dinasti Laki Laponto dari kerajaan Muna. Petik terbalik setelah berhasil mendirikan Kesultanan Butuuni, Buton dan menjadi sultan pertama dengan gelar Kaimuddin Khalifatul Hamis maka jabatannya sebagai raja di kerajaan Muna diserahkan pada saudaranya Laposasu namun dengan syarat dua kampung yang pernah dipimpinnya sebagai Kino yakni Lakudo dan Bombonawulu, sekarang wilayah administrasi Kabupaten Buton Tengah, dimasukkan ke dalam teritorial Kesultanan Buton. Dikisahkan pula setelah mendirikan Kesultanan Buton, Laki Laponto menggabungkan beberapa kerajaan kecil dalam wilayah Kesultanan Buton yaitu Kobaena, Kaledupa dan Tiworo sebagaimana kutipan berikut. Adapun tatkala Murhum menjadi raja dalam negeri Buton ini, tatkala dikaruniai Murhum,
Maka menjadilah sekalian negeri karena ia Raja Lakilaponto membawahi negeri yang besar yaitu Buton dan Luna. Jadi ikut sekalian negeri ini seperti Kaledupa dialihkannya, Mekongga dialihkannya dan Kobaena dialihkannya. Maka sekalian negeri pun dialihkannya oleh Murhum. Koleksi Belanda. Hal 1. Dinasti Lakilaponto berkuasa secara absolut di Kesultanan Buton sampai pada masa Sultan kelima Labalau sebagaimana yang dikatakan Susanto Sudi, 1996, yang mengutip Zahari, 1977, bahwa sekalipun bentuk negara berubah menjadi kesultanan, pengangkatan Raja Sultan masih berlangsung secara warisan. Sultan pertama Lakilaponto digantikan oleh dua puteranya secara hergantian. Latumparasi tahun 1584 sampai tahun 1591, dan Lasangai 1591-1597 masing-masing sebagai Sultan kedua dan ketiga. Sultan keempat La Elangi, tahun 1597 sampai 1631, adalah putera dari Lasangai. Sedang Sultan kelima adalah putera La Elangi bernama La Balowo alias Kamarudin, tahun 1631 sampai tahun 1632. Zahari, 1977, 33 sampai 63 dalam Susanto Sudi 1996. Pengangkatan Kamarudin adalah berdasarkan hasil perjanjian Skut Elangi. Campur tangan VOC ini akhirnya menimbulkan insiden dalam kesultanan. Sehingga sejak saat itu pengangkatan sultan harus berdasarkan pemilihan sesuai amanah Undang-Undang Kesultanan, Murtabat 7. Pada masa tersebut bangsa Belanda pertama kali menginjakan kakinya di Buton dalam suatu ekspedisi yang dipimpin Komodor Apollonius Skut. Ia tiba pada tanggal 5 Januari tahun 1613 dan membuat perjanjian atas nama Belanda, VOC, dengan Kesultanan Buton. Dalam perjanjian yang lebih dikenal dengan Perjanjian Skut Elangi tersebut, VOC diizinkan membangun benteng, loji, di Buton dan berdagang dalam daerahnya. Sebaliknya Belanda, VOC, berjanji untuk melindungi Buton dari musuh-musuhnya A. Lightfoot, 1878. Namun sejak masa tersebut kerajaan Buton dan P. Buton sendiri mulai dieksploitasi oleh VOC Susanto. 1996 banding 9.